Oke anak-anakku, selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Informatika bersama dengan Ibu Rima. Oke, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Materi pokok kita hari ini kita belajar tentang program visual sederhana. Dengan kompetensi dasarnya yaitu memahami program visual dari demo dan tutorial, mengenal cara kerja objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Yang ketiga, meniru menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu di sini kita dapat menjelaskan simbol-simbol flowchart program visual dari demo dan tutorial dengan benar. Kita dapat menulis contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari dari demo dan tutorial dengan benar. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini tentang simbol-simbol flowchart. Ada 3 simbol flowchart ya, anak-anak. Di sini hari ini kita akan membahas tentang 3 simbol flowchart. Simbol flowchart yang pertama yaitu flow direction symbol, atau disebut dengan simbol penghubung alur. Oke, itu tampilan daripada simbol penghubung alur yang pertama, yang disebut dengan simbol arus atau flow, yang mana simbol ini menyatakan jalannya arus suatu program. Simbol yang berikut yang diberi lingkaran itu merupakan simbol konektor. Dia berfungsi untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Simbol yang ketiga yaitu simbol communication link. Ia menyatakan bahwa transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dia berbentuk seperti petir, hampir seperti petir ya gambarnya. Dan simbol yang keempat adalah simbol offline connector. Simbol ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Ini merupakan simbol dari flow direction symbol. Simbol flowchart yang kedua adalah proses simbol, atau disebut dengan simbol proses, yang mana memiliki beberapa simbol. Yaitu yang pertama adalah simbol proses, yaitu simbol ini menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol yang berikut adalah simbol manual. Simbol ini menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol yang berikut adalah simbol destination. Simbol ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban ya atau tidak. Simbol yang berikut adalah present defined process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Simbol yang selanjutnya adalah simbol terminal. Simbol ini menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Selanjutnya simbol key operation, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Dan simbol yang selanjutnya adalah simbol offline stop. Ini menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan simbol yang terakhir yaitu simbol manual input, yaitu memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Simbol flowchart yang ketiga adalah input-output symbol, atau disebut dengan simbol input-output.
memiliki beberapa simbol, yang mana simbol yang pertama disebut dengan simbol input-output. Simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Simbol yang selanjutnya yaitu simbol pushcat card. Simbol ini menyatakan input berasal dari kartu atau output tertulis ke kartu. Simbol yang ketiga adalah simbol magnetic tape. Ia menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Simbol selanjutnya simbol disk stop. Simbol ini menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Dan simbol berikutnya adalah simbol display yang menyatakan keluaran dalam layar monitor. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah contoh algoritma. Yang mana sebelum kita membuat suatu flowchart, maka kita harus membuat algoritmanya terlebih dahulu. Karena algoritma merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu flowchart. Oke, di sini Ibu memberi contoh tentang langkah-langkah menelpon seorang kawan melalui telepon umum yang menggunakan koin. Algoritmanya yang pertama yaitu dia mencari telepon umum. Yang kedua, dia menyiapkan uang koin. Ketiga, menyiapkan nomor telepon teman yang akan ditelepon. 4. Angkat gagang teleponnya. 5. Dengarkan suara telepon untuk memastikan keadaan telepon baik. 6. Masukkan koin ke dalam lubang telepon. 7. Tekan nomor telepon teman yang akan ditelepon. 8. Dengarkan suara di telepon. 9. Ucapkan salam dahulu apabila terdengar suara seseorang. 10. Bertanya untuk memastikan kita menelpon orang yang benar. 11. Jika salah, minta maaf, bilang salah sambung. Jika benar, lakukan obrolan atau percakapan. Selesai, ucapkan salam dan sampai jumpa. Jika ingin dilanjutkan, masukkan uang koin lagi agar waktu menelpon bisa lebih lama. Berikut, kembalikan gagang telepon ke tempat teleponnya. Demikian, ini merupakan langkah-langkah algoritma dalam menelpon teman di tempat umum menggunakan koin. Sekarang kita akan masuk pada contoh flowchart. Ya, tadi kita sudah melihat algoritmanya. Sekarang kita masukkan algoritma tersebut ke dalam flowchart. Maka di sini langkah-langkah menelpon seorang kawan melalui telepon umum yang menggunakan koin. Maka flowchartnya akan menjadi seperti pada gambar ini. Ya, tinggal saja dia masukkan. Di sini dia menggunakan dua simbol flowchart, yang mana simbol alur dan simbol proses. Ya, kalau alur ada lingkaran dan panah. Sedangkan yang lain ini termasuk dalam simbol proses, ya. Ini hasil. Jadi yang pertama mencari telepon umum, menyiapkan uang koin, menyiapkan nomor teman yang akan ditelepon, angkat telepon teman, dengarkan suara telepon untuk memastikan keadaan telepon baik. Yang berikut masukkan koin. Karena halamannya sudah habis, dia pindah ke halaman yang di sebelahnya, maka dia menggunakan alur lingkaran, simbol lingkaran. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan proses tekan nomor telepon teman yang akan ditelepon. Proses berikutnya dengarkan suara di telepon. Proses selanjutnya ucapkan salam dahulu apabila terdengar suara seseorang. Yang berikut, jika kemungkinan ya bertanya ada nomor yang dituju benar, maka dia akan langsung melanjutkan obrolan percakapan. Selesai ucapkan salam, sampai jumpa, kembali ke gagang telepon ke tempatnya dan finish. Tetapi apabila nomor yang dituju salah, maka dia meminta maaf
bilang salah sambung dan mengulangi menekan nomor yang benar. Oke anak-anak, ini merupakan contoh flowchart. Jadi sebelum kita membuat suatu flowchart, kita harus membuat algoritmanya terlebih dahulu. Setelah algoritmanya sudah disiapkan, maka kita dapat membuat suatu flowchart seperti pada tampilan ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan ibu ini. Oke? Demikian penjelasan ibu hari ini tentang simbol flowchart dan contoh daripada flowchart. Ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang mana kalian harus menulis simbol-simbol flowchart yang tadi sudah ibu jelaskan dan gambarkan setiap simbol flowchart disertai dengan kegunaannya masing-masing. Oke? Tugas hari ini ibu memberi waktu sampai 1 minggu, yang mana sebelum ulangan minggu depan, semua tugas sudah dikumpulkan. Ingat, minggu depan kita ulangan. Oke, terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.